sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Gerbang es kedua lebih tinggi dan lebih tebal daripada yang pertama. Ukiran rune pada pintu itu lebih padat dan lebih kompleks. Rune-rune itu menyerupai naga ganas, berkilauan dengan cahaya biru seperti hantu di kegelapan. Tepat di tengah gerbang es terdapat 3 karakter besar yang terukir, Ice Soul Pass. Ice Soul Pass menguji kekuatan tempur. Suara Bei Mingyuan bergema di benak Chen Ping. Kalian harus mengalahkan penjaga yang berubah dari jiwa es. Kekuatan penjaga akan bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi mereka yang masuk. Jika kalian berlima masuk bersama-sama, kekuatan penjaga akan menjadi jumlah kekuatan kalian berlima. Chen Ping mengerutkan kening. Jumlah dari 5 orang. Ya, suara Bei Mingyuan terdengar agak serius. Oleh karena itu, kalian perlu bekerja sama. Tidak ada yang bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Chen Ping berbalik dan memandang Jiang Suelan, Bing Wuhen, Bing Suir, dan Bing Fenghan. Setelah masuk, ikuti instruksi saya. Keempatnya mengangguk. Pintu es itu perlahan terbuka. Di balik pintu itu terbentang ruang yang jauh lebih luas. Ruangan itu berdiameter beberapa ratus kaki, dikelilingi oleh dinding es yang ditutupi dengan rune pertempuran. Di tengah ruangan berdiri sesosok figur berwarna biru es. Makhluk itu setinggi 3 zang, mengenakan baju sirah es, memegang pedang es, dengan wajah yang buram, kecuali matanya yang merah darah. Para penjaga, Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga. Kekuatan ungu yang kacau mengalir di sepanjang bilahnya. Pergil, 5 orang menyerang secara bersamaan. Cahaya ilahi biru es milik Jiang Suelan berubah menjadi jarum-jarum es yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah mata sang penjaga. Pedang es milik Ice Without Trace melepaskan pancaran pedang berwarna biru es sepanjang 100 kaki, menebas dari depan. Cambuk es Bing Suer berubah menjadi ular es, melilit dari sebelah kiri. Tombak es Ice Sealet Cold berubah menjadi seberkas cahaya biru es, menusuk dari sisi kanan. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping, yang diselimuti api ungu yang kacau, menebas dari tepat di atas. 5 serangan terjadi secara bersamaan dari 5 arah yang berbeda. Sang penjaga tidak bersembunyi. La mengangkat pedang esnya dan menebas ke bawah. Cahaya pedang biru es bertabrakan dengan kelima serangan tersebut, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Ruangan itu bergetar hebat, dan rune di dinding es berkelap-kelip dengan intens. Kelima orang itu terpaksa mundur beberapa langkah, dan sang penjaga juga mundur selangkah. Kilatan cahaya muncul di mata Chen Ping. Kekuatan para penjaga memang setara dengan gabungan kekuatan kelima orang itu. Namun, ia memiliki kelemahan, ia tidak cepat dan metode serangannya terbatas. Jiang Suelan, diamkan, teriak Chen Ping. Jiang Suelan membentuk segel tangan, dan cahaya ilahi biru es berubah menjadi dinding es, menghalangi jalan sang penjaga. Sang penjaga menghancurkan dinding es dengan 1 tebasan pedang, tetapi jeda singkat itu sudah cukup. Bing Wuhen, hadapi konfrontasi langsung. Bing Wuhen menerjang maju, dan pedang esnya berbenturan dengan pedang es milik penjaga itu. Tingkat kultivasinya tidak setinggi penjaga itu, tetapi dia tidak perlu menang, dia hanya perlu menahan penjaga itu. Bing Suer, sisi kiri. Bing Fenghan, sisi kanan. Cambuk es Ice Snow melilit lengan kiri penjaga, sementara tombak es Ice Frozen menusuk bahu kanan penjaga. Penjaga itu terlambat 1 langkah. Chen Ping melakukan gerakan. Sosok ungu itu meninggalkan jejak bayangan di kehampaan dan langsung muncul di belakang penjaga. Pedang pembunuh naga,
yang diselimuti api ungu yang kacau, menusuk punggung penjaga itu. Tubuh sang penjaga tiba-tiba kaku. Warna merah darah di matanya perlahan memudar, dan tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Biru es yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya melayang di angkasa, seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naganya dan berbalik. Ayo pergi. Kelima orang itu melewati ruang tersebut dan tiba di gerbang es ketiga. Gerbang es ketiga bahkan lebih tua dan lebih misterius daripada dua gerbang es pertama. Ukiran rune di pintu itu sudah agak buram, tetapi aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan. Rune-rune itu menyerupai sungai-sungai kuno yang mengalir dalam kegelapan. Di tengah-tengah gerbang es terdapat tiga karakter besar, Ice Soul Pass. Ice Soul Pass menguji garis keturunan seseorang. Suara bel Mingyuan bergema di benak Chen Ping, hanya mereka yang memiliki garis keturunan Dewa Es murni yang dapat masuk. Chen Ping, kau tidak bisa masuk. Chen Ping mengerutkan kening. Jadi Jiang Suelan akan masuk sendirian. Ya, suara bel Mingyuan sangat lembut. Ini adalah takdirnya, dan dia harus menghadapinya sendirian. Chen Ping berbalik dan menatap Jiang Suelan. Aku tidak bisa masuk. Hati-hati. Jiang Suelan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia berjalan ke pintu es dan meletakkan tangannya di atasnya. Cahaya ilahi berwarna biru es memancar dari telapak tangannya dan mengalir ke rune pada gerbang es. Rune-rune itu mulai berkelap-kelip, cahaya biru semakin terang dan semakin menyilaukan. Pintu es itu perlahan terbuka. Di balik pintu itu terbentang kehampaan yang tak berujung. Kristal-kristal biru es yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan, masing-masing berisi segumpal kabut putih. Di tepi kehampaan, terdapat pilar cahaya biru es, di dalamnya mengapung sebuah kristal es raksasa. Sesosok manusia yang buram terperangkap di dalam kristal es. Penyesalan bel Mingyuan. Jiang Suelan menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam kehampaan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pilar cahaya biru es itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kristal es di sekitarnya akan menyala, dan kabut putih akan menyembur keluar dari kristal-kristal tersebut, mengembun menjadi sosok manusia yang buram di depannya. Sosok-sosok itu adalah pria dan wanita, muda dan tua, semuanya mengenakan baju sirah es kuno, wajah mereka buram, tetapi mata mereka bersinar terang. Leluhur dari garis keturunan Dewa Es. Mereka menatap Jiang Suelan tanpa berkata-kata, tetapi mata mereka menyimpan sedikit harapan, sedikit kelegaan, dan sedikit kepercayaan. Air mata Jiang Suelan mengalir di pipinya. Dia berjalan melewati bayangan leluhurnya dan berdiri di depan pilar cahaya biru es. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas kristal es. Kristal-kristal es itu hancur berkeping-keping. Kekesalan bel Mingyuan yang masih membekas melayang keluar dari kristal es, berubah menjadi seberkas cahaya biru es yang memasuki dahi Jiang Suelan. Tubuh Jiang Suelan bergetar hebat, dan kekuatan luar biasa muncul dari dalam dirinya. Cahaya ilahi berwarna biru es berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit, menerangi seluruh kehampaan. Kultivasinya mulai menembus batas tahap menengah, tahap akhir, dan puncak peringkat ke-8 alam abadi sejati. Dia membuka matanya, yang dipenuhi air mata. Dia melihatnya. Dia menyaksikan sejarah garis keturunan Dewa Es, perjuangan dan pengorbanan leluhurnya, kejayaan dan kemunduran tanah leluhur, serta teror sang penghancur dan kebenaran segel tersebut. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berbalik dan melangkah keluar dari kehampaan.
Chen Ping berdiri di depan gerbang es, mengamati Jiang Suelan berjalan keluar. Wajahnya agak pucat, tetapi matanya cerah, bersinar seperti bintang di malam hari. Dia dikelilingi oleh cahaya ilahi berwarna biru es, yang lebih pekat dan lebih murni dari sebelumnya. "Apakah kamu berhasil?" tanya Chen Ping. Jiang Suelan mengangguk. "Ini berhasil." Tidak banyak bicara, tetapi Chen Ping membaca banyak hal dari matanya. "Ayo pergi." Jiang Suelan berbalik dan menatap Bing Wuhen, Bing Suir, dan Bing Fenghan, kembali ke tanah leluhur. Garis keturunan Dewa Es seharusnya akan kembali bersinar. Mata Bing Wuhen memerah. "Tuan Istana, kami telah menunggu hari ini selama ribuan tahun." Bing Sue menangis. Bing Fenghan tidak berbicara, tetapi tinjunya terkepal erat. Kelima orang itu berjalan keluar dari reruntuhan dan melangkah ke dataran es. Kelima orang itu berjalan keluar dari reruntuhan dan melangkah ke dataran es. Cahaya bulan berwarna perak kemerahan menyinari es, menciptakan bayangan yang panjang dan tipis. Di belakang mereka, cahaya putih yang terpancar dari retakan besar itu perlahan meredup, seperti pintu yang menutup. Aura kuno reruntuhan itu lenyap saat retakan-retakan tertutup, hanya menyisakan angin dingin yang menusuk dan pecahan es di hamparan es. Chen Ping berhenti dan menoleh ke belakang. Retakan tersebut telah tertutup sepenuhnya, dan permukaan es menjadi sehalus cermin, tanpa jejak yang terlihat. Namun, ia merasakan kegelisahan yang samar di hatinya. Reruntuhan itu telah terbuka, dan aura di dalamnya bocor keluar. Di dataran es ini, yang berada di bawah pengawasan ketat para dewa, fluktuasi seperti itu mustahil luput dari perhatian. "Cepatlah!" Suaranya lembut, tetapi ada sedikit nada mendesak di dalamnya. Jiang Suelan meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan Dewa Es yang dilepaskan ketika reruntuhan itu terbuka terlalu dahsyat, para kultivator dalam radius 1000 mil pun bisa merasakannya. Jika ada patroli Protoss di dekatnya, mereka akan segera menemukannya. Bing Wuhen berjalan di barisan paling depan, langkahnya mantap. Kultivasinya telah menembus peringkat ke-8 dari Dewa Sejati, membuatnya satu tingkat lebih kuat daripada sebelum dia dibekukan. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya keseriusan. Dia tahu bahwa aliansi dewa tidak akan membiarkan pengguna garis keturunan Dewa Es manapun lolos. Hal ini benar ribuan tahun yang lalu, dan akan tetap benar ribuan tahun dari sekarang. Bing Suer mengikuti di belakang Bing Wuhen, rambutnya yang panjang dan seputih salju berkibar tertiup angin. Dia memegang cambuk panjang berwarna biru es di tangannya, permukaannya berkilauan dengan cahaya dingin yang samar. Matanya sering melirik ke sana kemari, waspada terhadap potensi bahaya. Bing Fenghan berjalan di paling belakang, tetap diam. Dia memegang tombak es di tangannya, ujungnya berkilauan dengan cahaya biru samar di bawah sinar bulan. Langkah kakinya begitu ringan sehingga hampir tidak terdengar. Namun matanya sangat cerah, seterang bintang di malam hari. Kelima orang itu melaju cepat melintasi hamparan es selama sekitar 2 jam, dan kemudian sinar keemasan muncul di cakrawala di depan mereka. Cahaya itu sangat redup, hampir tak terlihat, tetapi kekuatan kekacauan Chen Ping peka terhadap semua kekuatan, dan dia langsung menyadarinya. Berhenti. Chen Ping mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk menghentikan langkah mereka. Kelima orang itu berhenti bersamaan dan berbaring di atas es. Chen Ping berbaring di tanah, menempelkan telinganya ke es, dan menutup matanya.
Kekuatan kacau berkobar dari dalam dirinya, menyebar ke depan di sepanjang es. Dia bisa merasakan puluhan aura mendekat dengan cepat dari depan, keemasan, menyala-nyala, dan memancarkan cahaya suci yang unik bagi para dewa. Para pengejar Protos. Chen Ping membuka matanya, suaranya tenang, seorang pemimpin alam abadi sejati tingkat 8, dan setidaknya 30 kultivator alam abadi sejati tingkat 5 atau lebih tinggi. Pupil mata Bing Wuhen sedikit menyempit. 30. Kita hanya punya 5 orang. Bukan 30. Chen Ping berdiri dan memandang cahaya keemasan samar di kejauhan. Ada 37 orang. Pemimpinnya adalah dewa sejati tingkat 8 tahap menengah, ada 3 dewa sejati tingkat 7, dan sisanya adalah dewa sejati tingkat 5 dan 6. Jiang Xuelan mengerutkan kening. Bisakah kau menang? Chen Ping terdiam sejenak, lalu tersenyum. Senyum itu samar, sangat samar hingga hampir tak terlihat, tetapi pada saat itu, semua orang merasakan merinding. Kita bisa mengalahkan mereka. Suaranya tenang, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Jika ada yang berhasil melarikan diri kembali untuk melapor, aliansi Protos akan mengetahui keberadaan kita, dan kita akan berada dalam masalah besar. Bing Wuhen menggenggam pedang esnya erat-erat. Maksudmu memusnahkan mereka semua? Musnahkan mereka semua. Chen Ping berbalik dan menatap keempat pria itu. Aku butuh kalian untuk membantuku memasang jebakan. Terdapat ngarai es alami di hamparan es tersebut, dengan dinding es yang menjulang tinggi di kedua sisinya, dan hanya satu jalur sempit untuk masuk dan keluar. Di dasar ngaral terdapat ruang terbuka, yang dipenuhi dengan bongkahan es raksasa yang tak terhitung jumlahnya, seperti tombak es yang tak terhitung jumlahnya yang menunjuk ke langit. Chen Ping berdiri di pintu masuk ngarai, melihat sekeliling, dan mengangguk puas. Ini dia. Jiang Xuelan berjalan ke sisinya, mengamati medan ngarai. Kau ingin memancing para pengejar Protos masuk, lalu menutup jalan keluarnya. Kanan. Chen Ping menunjuk ke dinding es di kedua sisi ngarai. Kau dan Bing Wuhen bersembunyi di dinding es sebelah kiri, dan Bing Xuer serta Bing Fenghan bersembunyi di sebelah kanan. Begitu semua pengejar dari ras ilahi memasuki ngarai, kalian berdua akan menyerang bersamaan untuk menutup pintu masuk dan keluar. Serahkan sisanya padaku. Bing Wuhen mengerutkan kening. Kau sendirian. Ada 37 orang di pihak lain, dan pemimpin mereka adalah alam abadi sejati tingkat 8. Aku tahu. Chen Ping menyela perkataannya, tapi aku memiliki kekuatan kekacauan. Cahaya suci mereka seperti kertas di hadapanku. Selama kau menutup pintu masuk dan keluar serta mencegah mereka melarikan diri, aku sendiri sudah cukup. Bing Wuhen menatap Chen Ping, emosi kompleks terpancar di matanya. Dia telah melihat banyak orang, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti ini. Seorang dewa sejati tingkat 2 puncak, menghadapi 37 musuh yang alamnya jauh lebih unggul darinya, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya ketenangan. Ketenangan itu bukanlah kepura-puraan, itu adalah kepercayaan diri yang terpancar dari dalam. Baiklah, Bing Wuhen mengangguk. Aku percaya padamu. Bing Xuer dan Bing Fenghan juga mengangguk. Kelima orang itu dengan cepat mengambil posisi masing-masing. Chen Ping berdiri di hamparan es di luar pintu masuk ngaral. Jiang Xuelan dan Bing Wuhen bersembunyi di dinding es di sebelah kiri, sementara Bing Xuer dan Bing Fenghan bersembunyi di dinding es di sebelah kanan. Kelima orang itu menyembunyikan aura mereka, menjadi seperti 5 batu es tak bernyawa,
menyatu dengan es dan salju di sekitarnya. Cahaya keemasan di kejauhan semakin terang dan mendekat. Chen Ping berdiri di dataran es, jubah birunya berkibar tertiup angin, pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya. Cahaya ungu dari pedang itu telah diredam hingga batas maksimal. Matanya berwarna ungu, dan seolah-olah bintang-bintang berputar di pupil matanya. Dia memperhatikan cahaya keemasan itu semakin mendekat, senyum tipis teruk di bibirnya. Mereka sudah datang. Cahaya keemasan melesat melintasi hamparan es, seperti sungai emas yang mengalir menuju reruntuhan. Pemimpin itu adalah seorang kultivator jangkung dan gagah dari ras ilahi, seorang dewa sejati tingkat menengah. Peringkat ke-8, dengan wajah tegas dan mata setajam elang. Di belakangnya diikuti oleh 36 kultivator ilahi, yang masing-masing memiliki tingkat kultivasi setidaknya peringkat ke-5 dari alam abadi sejati. Mereka mengenakan baju zirah emas dan memegang pedang panjang emas di tangan mereka. Cahaya suci mengalir di sekitar mereka, sepenuhnya menghilangkan hawa dingin dari dataran es. Kultivator terkemuka, wakil komandan di bawah prajurit bayangan, bernama Jin Lai. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada barisan untuk berhenti maju. "Tuan, ada apa?" tanya seorang kultivator di belakangnya. Tatapan Jin Lai menyapu sekeliling, alisnya sedikit berkerut. Aura reruntuhan itu telah menghilang. Hilang, mungkinkah? Diam, Jin Lai menyela perkataannya, pandangannya tertuju pada ngarai es di depannya. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya salah. Ngarai es adalah bentang alam umum di hamparan es, dan tidak ada fluktuasi energi yang tidak biasa. "Tuanku, apakah kita lanjutkan?" tanya kultivator di belakangnya. Jin Lai terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Mari kita maju." Pemimpin mengatakan kita harus menemui mereka hidup atau mati. Kelompok itu terus maju, menyerbu menuju ngarai es. Jin Lai berjalan di depan, tetapi berhenti sejenak begitu dia melangkah masuk ke ngarai es. Intuisinya kembali memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Namun ketika dia melihat sekeliling, dia tidak menemukan apapun. Hanya ada es di dinding es, hanya salju di tanah, dan hanya angin di udara. Teruslah berjalan. Dia melambaikan tangan. 37 kultivator ilahi berbaris masuk dan memasuki ngaral es. Kelompok itu menyusuri ngarai, cahaya suci keemasan menerangi dinding-dinding es. Jin Lai berjalan di depan, matanya mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dia memegang pedang panjang emas di tangannya, bilahnya berkilauan dengan cahaya suci yang menyilaukan. Ketika kultivator ras ilahi terakhir melangkah ke ngaral, Chen Ping bergerak. Dia berdiri dari hamparan es di luar pintu masuk ngarai, kekuatan ungu yang kacau mengalir di sekelilingnya, sepenuhnya menghilangkan penyamarannya. Matanya berwarna ungu, dan seolah-olah bintang-bintang berputar di pupil matanya. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, bilahnya diselimuti api ungu yang kacau. "Ayo kita lakukan." Suaranya bergema di seluruh ngaral seperti guntur. Jiang Suelan muncul dari dinding es di sebelah kiri, dan cahaya ilahi biru es berubah menjadi dinding es, menutup pintu masuk ke ngaral. Dinding es itu tingginya puluhan kaki dan tebalnya beberapa kaki, ditutupi dengan rune penyegel es yang padat, sepenuhnya menghalangi pintu masuk. Bing Wuhen menerobos keluar dari dinding es di sebelah kiri, cahaya pedang biru esnya menebas jalan keluar ngarai, menutupnya rapat-rapat.
Cahaya pedang berubah menjadi tirai cahaya biru es, di atasnya mengalir rune kuno dari garis keturunan Dewa Es, menutup jalan keluar sepenuhnya. Bing Xue'er dan Bing Fenghan menerobos keluar dari dinding es di sebelah kanan, secara bersamaan melepaskan cambuk es dan tombak es mereka untuk mengaktifkan rune pertahanan pada dinding es di kedua sisi ngarai. Cahaya biru es memancar dari dinding es, menyelimuti seluruh ngaral. 37 kultivator suci terperangkap di ngaral, tidak dapat maju atau mundur. Ekspresi Jin Lai berubah. Serangan mendadak. Bentuk barisan. 37 kultivator ilahi dengan cepat membentuk barisan. Cahaya suci keemasan mengalir di sekitar mereka dan mengembun menjadi perisai cahaya keemasan yang sangat besar. Perisai cahaya memiliki 5 lapisan, yang masing-masing berisi hukum tertinggi para dewa. Chen Ping berjalan dari pintu masuk ngarai, selangkah demi selangkah, dengan tenang. Langkah kakinya bergema di ngaral, setiap langkah terasa seperti pukulan ke jantung seorang kultivator ilahi. Dia dikelilingi oleh kekuatan ungu yang kacau, cahayanya tidak ganas, tetapi tenang, seperti naga yang sedang tidur. Pupil mata Jin Lai menyempit. "Kau, siapa kau?" Chen Ping tidak menjawab. Dia mengangkat pedang pembunuh naga, dan api ungu yang kacau membara di bilahnya. Api itu sangat panas sehingga udara di sekitarnya mulai berubah bentuk, dan es di dinding es mulai mencair, berubah menjadi tetesan air yang mengalir menuruni dinding es. "Bunuh dia!" Jin Lai meraung. 37 kultivator ilahi menyerang secara bersamaan. Cahaya suci keemasan menerjang ke arah Chen Ping seperti gelombang pasang, berubah menjadi bilah cahaya, tombak, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arahnya dengan cara yang luar biasa. Setiap serangan cukup untuk meratakan sebuah gunung. Chen Ping tidak menghindar. Dia mengangkat pedang pembunuh naga dan menebas ke bawah dengannya. Cahaya pedang ungu bertabrakan dengan cahaya suci keemasan. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Cahaya suci keemasan itu seperti kertas di hadapan kekuatan yang kacau. Langsung terkoyak, dilahap, dan lenyap. Cahaya pedang terus melesat maju, menghantam belasan kultivator suci di barisan terdepan. Mereka terhempas keras ke dinding es, darah keluar dari mulut mereka, dan tidak mampu bangkit kembali. Wajah Jin Lai memucat pasi. Kau adalah orang yang memiliki kekuatan kekacauan." Chen Ping tetap diam. Dia melangkah maju, meninggalkan bayangan ungu di kehampaan, dan seketika muncul di depan Jin Lai. Pedang pembunuh naga, yang diselimuti api ungu yang kacau, menusuk ke arah dada Jin Lai. Jin Lai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat pedang panjang emasnya dan menangkis serangan. Pedang panjang itu berbenturan dengan pedang pembunuh naga, dan pedang panjang emas itu, seperti kayu lapuk, hancur seketika di hadapan kekuatan kekacauan. Pedang pembunuh naga terus melaju, menusuk dada Jin Lai. Api ungu yang kacau menyembur dari pedang, membakar tubuh Jin Lai. Dia menjerit melengking saat tubuhnya terbakar dalam kobaran api. Cahaya suci itu seperti kertas di hadapan api yang kacau, langsung hangus. Matanya terbuka lebar, dia tidak percaya bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Kau akan menyesali ini." Suaranya semakin lemah hingga menghilang sepenuhnya. Jin Lai meninggal dunia. Para kultivator ilahi yang tersisa sangat terpukul ketika melihat pemimpin mereka terbunuh dengan satu tebasan pedang. Mereka menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri. Namun, pintu masuk dan keluar ngarai itu diblokir, sehingga mereka tidak punya jalan keluar.
Jiang Suelan melesat turun dari dinding es, dan cahaya ilahi biru es berubah menjadi jarum-jarum es yang tak terhitung jumlahnya, membekukan lebih dari selusin kultivator ilahi menjadi patung-patung es. Pedang es Bing Wuhen melepaskan pancaran pedang sepanjang 100 kaki, membelah 7 atau 8 kultivator dewa menjadi 2. Cambuk es Bing Suer melilit leher seorang kultivator dewa, dan dengan tarikan lembut, kepalanya berguling ke tanah. Tombak es dari Frozen Frost menembus dada seorang kultivator ilahi, menancapkannya ke dinding es. Chen Ping berdiri di tengah ngarai, mengamati para kultivator ilahi yang berpencar dan melarikan diri, matanya tanpa ekspresi apapun. Dia mengangkat pedang pembunuh naga dan mulai menebasnya, satu serangan demi satu serangan. Setiap tebasan pedang merenggut nyawa, cahaya pedang ungu berkilat di ngarai, dan darah keemasan mengalir di atas. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, ke-37 kultivator ilahi itu terdiam. Ngarai itu menjadi sunyi. 37 mayat tergeletak di atas es, darah keemasan mereka menodai es putih menjadi warna emas gelap. Udara dipenuhi bau hangus dan darah, dan asap tebal mengepul dari mayat-mayat, melayang di sepanjang ngarai. Chen Ping berdiri di tengah-tengah mayat, jubah birunya berlumuran darah keemasan, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia berbalik dan melihat kultivator ras ilahi terakhir, seorang kultivator muda di tingkat kelima alam abadi sejati, yang tertancap di dinding es oleh tombak es Bing Feng Han, tetapi belum mati. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia memiliki 7 atau 8 luka di tubuhnya, dan masing-masing luka itu berdarah. Lengan kirinya patah, dan kaki kanannya tertusuk tombak es, tergantung di dinding es seperti boneka kain. Chen Ping berjalan menghampirinya, menghunus pedang pembunuh naga, dan menempelkannya ke tenggorokannya. Ada berapa orang di antara kalian yang datang? Apakah ada pengejar di belakang kalian? Bibir biksu itu bergetar, giginya bergemeletuk. Aku tidak tahu. Chen Ping sedikit menyipitkan matanya, dan pedang pembunuh naga bergerak sedikit lebih dekat. Ujung pedang menembus kulit, dan darah keemasan mengalir di sepanjang bilah pedang. Saya akan bertanya sekali lagi. Berapa banyak dari kalian yang datang? Apakah ada pengejar di belakang kalian? Air mata dan ingus mengalir di wajah biksu itu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Kita hanyalah garda depan. Masih ada lagi, ada Lord Shadow Warrior. Dia memimpin 1000 pasukan elit. Di belakang kita, Chen Ping mengerutkan kening. Prajurit bayangan. Tingkat kultivasi apa itu? Tingkat ke-9 alam abadi sejati. Tingkat ke-9 alam abadi sejati. Suara kultivator itu semakin lemah. Pemimpin aliansi berkata kau telah datang ke surga ke-16, dan memerintahkan jenderal prajurit bayangan untuk memimpin pengejaran, untuk menemukanmu hidup, atau mati. Chen Ping terdiam sejenak. Di mana prajurit bayangan? Di perkemahan di tepi hamparan es. Dia menyuruh kami menjelajahi reruntuhan terlebih dahulu. Dia akan segera ke sana. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga, berbalik, dan menatap Jiang Suelan. Aku sudah selesai bertanya. Jiang Suelan mengangguk, mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya ilahi berwarna biru es melesat ke dahi kultivator itu. Tubuh kultivator itu tiba-tiba kaku, lalu perlahan roboh, matanya masih terbuka, tetapi dia sudah tidak bernapas lagi. Bing Wuhen berjalan ke sisi Chen Ping, menatap mayat-mayat itu, dan terdiam lama.
Prajurit bayangan, alam abadi sejati tingkat 9. Kita tidak bisa mengalahkannya. Aku tahu, kata Chen Ping dengan tenang. Jadi kita tidak bisa bertarung secara langsung. Kita perlu mencari bantuan. Asteris tolong. Di mana kita bisa menemukannya? Suara Bing Suer sedikit bergetar. Chen Ping mengeluarkan selembar kertas giok putih keperakan dari jubahnya, sebuah tanda perlawanan yang diberikan kepadanya oleh Chu Tianxing. Ada pasukan perlawanan manusia di surga ke-16. Mereka berada di lembah bebas wilayah timur. Kita perlu menemukan mereka. Bing Wuhen mengerutkan kening. Lembah bebas timur, itu wilayah manusia, bukan wilayah keturunan Dewa Es kita. Garis keturunan Dewa Es juga merupakan musuh para dewa. Chen Ping menyela perkataannya, musuh dari musuhku adalah temanku. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini. Prajurit bayangan akan segera mengetahui bahwa anak buahnya telah mati, dan kemudian dia tidak akan bisa pergi meskipun dia mau. Kelima orang itu segera meninggalkan ngaral es dan menuju ke wilayah timur. Di belakang mereka, di ngarai yang membeku, 37 mayat terbaring diam di bawah sinar bulan. Darah keemasan mereka membeku di atas es, berubah menjadi kristal es berwarna emas gelap. Di tepi hamparan es, terdapat perkemahan Protos. Sang prajurit bayangan duduk di tenda utama, matanya terpejam, jari-jarinya perlahan mengetuk sandaran tangan. Wajahnya dingin dan tegas, rambut hitam panjangnya diikat ke belakang, dan dia mengenakan baju sirah hitam yang dipenuhi rune penyamaran. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-9 alarm abadi sejati, dan dia adalah yang paling terampil dalam penyembunyian dan pembunuhan di antara ketiga Jenderal Wel Pengkun. Sebuah lempengan giok melayang di depannya. Cahaya pada lempengan giok itu semakin redup dan melemah. Itu adalah tablet kehidupan Jin Lai. Cahaya pada tablet tersebut melambangkan kehidupan pemiliknya. Ketika lampu padam sepenuhnya, itu berarti Jin Lai telah meninggal. Prajurit bayangan membuka matanya, menatap tablet giok itu, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Mati. Suaranya sangat lembut, tetapi setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya. 37 orang, semuanya mati. Dia berdiri, berjalan keluar dari tenda utama, dan memandang ke arah hamparan dataran es yang luas. Di sana, fluktuasi reruntuhan lapangan es telah menghilang, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mereka yang membunuh Jin Lai sedang melarikan diri menuju wilayah timur. Sampaikan perintah ini, suaranya dingin. Kumpulkan semua pasukan dan kejar mereka. Tuan, ke arah mana kita harus mengejar mereka? Tanya kultivator di belakang kami. Bibir prajurit bayangan itu sedikit melengkung. Wilayah timur. Mereka akan pergi ke lembah kebebasan untuk mencari pasukan perlawanan. Kultivator di belakangnya mengubah ekspresinya. Tuanku, lembah kebebasan adalah wilayah pasukan perlawanan manusia, kami. Aku tahu, Shadow Warrior menyela, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka masuk. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mencapai Freedom Valley. Dia berbalik dan masuk ke tenda utama. Kurir, ada. Beritahu pemimpin aliansi bahwa orang yang memiliki kekuatan kekacauan berada di wilayah dataran es surga ke-16, dan mintalah pemimpin aliansi untuk mengirimkan bala bantuan. Yal, sang prajurit bayangan duduk di tenda utama, jari-jarinya mengetuk sandaran tangan dengan lembut. Suara itu bergema di tenda yang kosong seperti dentang lonceng kematian. Chen Ping, kekuatan kekacauan, menarik, suaranya lembut,
tetapi kilatan dingin terpancar di matanya. Chen Ping dan keempat temannya melakukan perjalanan dengan cepat melintasi dataran es sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, mereka akhirnya muncul dari dataran es. Es di bawah kaki kami berubah menjadi batuan abu-abu kehitaman, dan hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang, digantikan oleh angin kering yang membawa aroma pasir dan debu. 2 bulan di langit telah terbenam, dan di tempatnya berdiri matahari kemasan. Sinar matahari menyinari tanah tandus, mengubah segalanya menjadi warna merah kemasan. Chen Ping berhenti dan menoleh ke belakang. Hamparan es itu perlahan-lahan menjauh di belakang kami, berubah menjadi garis abu putih. Dia menghela napas lega, tetapi tidak berani lengah. Para prajurit bayangan masih mengejar mereka, dan mereka belum aman. Mari kita istirahat sejenak. Chen Ping duduk di atas batu dan mengeluarkan beberapa pil dan kristal dari cincin penyimpanannya untuk dibagikan kepada semua orang. Perjalanan panjang itu telah menguras tenaga mereka masing-masing, dan mereka perlu memulihkan energi mereka. Bing Wuhen duduk di sampingnya, mengambil pil itu, tetapi tidak memakannya. Tuan Chen, apakah Anda yakin perlawanan akan membantu kami? Chen Ping menatapnya. Aku tidak yakin, tapi kita tetap harus mencobanya. Bing Wuhen terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana jika pihak perlawanan tidak mau membantu kita? Chen Ping tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita bujuk mereka. Bing Sui duduk di samping, memeluk lututnya, memandang langit di kejauhan. Ada sedikit kebingungan di matanya, tetapi juga sedikit harapan. Setelah ribuan tahun membeku, dunia luar telah berubah. Dia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi dia tahu bahwa selama kepala istana dan Chen Ping ada di sana, dia tidak perlu takut. Bing Feng Han berdiri di atas batu besar, menatap ke kejauhan. Dia memegang tombak es di tangannya, ujungnya berkilauan dengan cahaya biru samar di bawah sinar matahari. Matanya bersinar terang, seterang bintang di malam hari. Jiang Suelan berjalan menghampiri Chen Ping dan duduk. Chen Ping, menurutmu apa yang ada di lembah kebebasan? Chen Ping berpikir sejenak, semoga saja begitu. Jiang Suelan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa harapan yang dibicarakan Chen Ping bukan hanya harapan pasukan perlawanan, tetapi juga harapan semua ras yang tertindas oleh para dewa. Chen Ping berdiri, membersihkan debu dari bajunya, dan berkata, ayo pergi. Perjalanan masih jauh. Kelima orang itu berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka menuju wilayah timur. Kelima orang itu berjalan selama 3 hari lagi di hutan belantara. Bebatuan abu hitam di bawah kaki secara bertahap digantikan oleh rerumputan yang jarang, yang kemudian secara bertahap berubah menjadi semak-semak rendah. Udara tidak lagi kering, tetapi membawa sedikit aroma tanah lembab. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, dan kedua bulan muncul bergantian di malam hari, seperti dua penjaga yang diam. Chen Ping berbicara sangat sedikit sepanjang perjalanan. Tatapannya tetap tertuju ke depan, sesekali melirik ke belakang ke jalan yang telah dilaluinya. Para pengejar prajurit bayangan tidak muncul, tetapi dia tahu itu bukan karena mereka telah berhasil melepaskan diri dari lawan-lawan mereka, melainkan karena lawan-lawan itu sedang menunggu mereka lengah, menunggu mereka mengungkapkan kelemahan mereka.